Hai semua, saya Nadila Arsamerstanggang, kelas 11 MIPA 1, SMA Negeri 18 Medan. Hari ini kita akan membahas pengaruh nafsa pada sistem koordinasi fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Definisi nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafsa merupakan zat yang dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara pikir orang yang menggunakannya. Zat terbagi atas 3. Yang pertama, narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. 2. Psikotropika adalah setiap bahan baik alami ataupun buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga, zat adiktif, yaitu bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya lem, aseton, eter, premix, thinner, dan lain-lain. Golongan-golongan penggunaan nafsa. Yang pertama, golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat yang menyebabkan organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Senyawa yang termasuk golongan stimulan yaitu amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. 2. Golongan depresan menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya menjadi lambat atau tertidur. Senyawa yang termasuk golongan depresan yaitu opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Yang ketiga, golongan halusinogen bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi atau melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, yang berlebihan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau paranoid. Senyawa yang termasuk golongan halusinogen yaitu ganja, bunga kecebong, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. Gangguan-gangguan pada penggunaan nafsa. Yang pertama, gangguan fisik. 1. Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. 2. Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat. 3. Mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua, psikologis, kemampuan berpikir rasional, ketergantungan psikologis, dan gangguan mental dan emosional. Ketiga, ekonomi. 1. Membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Kedua, negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti kenyamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Yang keempat, sosial, rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan. 2. Berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat atau penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. Contoh beberapa gangguan saraf akibat nafsa. Yang pertama, gangguan saraf sensorik. Gangguan ini menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram hingga bisa menyebabkan kebutaan. Kedua, gangguan saraf otonom. Gangguan ini menyebabkan gerakan yang tidak dikehendaki melalui gerak motorik, sehingga orang dalam keadaan mabuk bisa melakukan apa saja di luar kesadarannya, misalnya saat mabuk. Para pemakai ini bisa mengganggu orang, berkelahi, dan sebagainya. Ketiga, gangguan saraf motorik. Gerakan ini tanpa koordinasi dengan sistem motoriknya, contoh seperti orang lagi on, kepalanya bisa goyang-goyang sendiri, gerakan baru berhenti jika pengaruh narkobanya hilang. Nafsa sangat berdampak buruk bagi tubuh, oleh itu sebaiknya kita jauhi penggunaan nafsa dan hidup sehat. Terima kasih.